Halo semuanya, kembali lagi di channel Arma TV. Baik, kali ini Arma TV mau review alur cerita film Christmas Bloody Christmas tahun 2022. Yang mana film ini menceritakan tentang sebuah robot canggih yang berwujud Santa Claus. Robot yang diciptakan untuk bersahabat ini pun berubah menjadi mesin pembunuh saat terserang virus. Seorang gadis bernama Tori menjadi sasaran si robot setelah ia berkunjung ke sebuah toko mainan tempat di mana robot ini berada. Bagaimana Tori menghadapi si robot pembunuh ini? Baik, sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa like and subscribe. Scene dibuka pada saluran TV yang mengiklankan tentang sebuah robot canggih yang berwujud Santa Claus. Scene berlanjut pada malam Natal yang bersalju, di mana terlihat seorang gadis bernama Tori yang bekerja di sebuah toko kaset. Ia merencanakan untuk menghabiskan malam Natal dengan mabuk-mabukan bersama temannya yang bernama Robby. Setelah menutup toko, Tori dan Robby pergi ke toko mainan untuk menemui teman mereka yang bernama Lana. Mereka pun masuk ke toko mainan itu dan terlihat ada sebuah robot Santa yang terpajang di situ. Tak lama pacarnya Lana datang dan mereka pun minum bersama. Saat minum, tiba-tiba robot Santa itu bersuara. Mereka pun lalu mengolok robot Santa itu. Kemudian Tori dan Robby pergi karena Lana dan pacarnya mau ski di pub. Lalu terlihat robot Santa itu bergerak. Tiba-tiba muncul berita di TV yang mengatakan bahwa beberapa robot Santa telah terserang virus. Berpindah pada Tori dan Robby yang lanjut minum di sebuah bar. Sementara itu, robot Santa pun mulai bergerak dan berjalan menyusuri toko. Terlihat Lana dan pacarnya yang mau melakukan ritual cuci kolong. Robot Santa itu mengambil sebuah kapak yang ada di situ dan berjalan ke arah mereka yang lagi bergenjot ria. Dan kemudian Lana yang ketakutan pun lari. Sayangnya, pintu toko terkunci. Dan akhirnya Lana pun tertangkap oleh si robot. Dan kemudian sementara itu, Tori dan Robby yang udah agak mabrai pun pergi. Saat melintasi toko mainan, Tori mendengarkan sesuatu. Namun mereka mengira itu adalah suara orang yang sedang memukul pipa. Lana pun akhirnya tewas. Robot Santa mengambil kapaknya kembali dan ia pun keluar dari toko mainan itu. Kemudian Tori dan Robby pulang dengan mengendarai mobil. Dan terlihat robot Santa yang mengikuti mereka. Berlanjut pada Tori dan Robby yang telah sampai di rumah Tori. Kemudian mereka pun melanjutkan minumnya. Di sisi lain, si robot Santa mendengar suara dari rumah tetangga Tori, dan si robot pun pergi ke rumah itu untuk memberi kejutan. Sementara itu, Tori dan Robby yang mulai panas pun saling menggigit. Kembali ke robot Santa yang berhasil membobol rumah itu. Pemilik rumah pun melihat si robot Santa, dan kemudian di sisi lain, terlihat Robby dan Tori yang bersiap untuk bergulat. Si pemilik rumah yang terluka kemudian merangkak ke tangga dengan kapak masih menempel di punggungnya. Dan kemudian tak lama istri si pemilik rumah pun muncul. Kemudian ia lari dan masuk ke kamar mandi. Sementara itu terlihat Robby dan Tori yang gak jadi ski di pub karena si Robby keburu curhat duluan. Kembali ke rumah sebelah, di mana si Santa berhasil membobol pintu kamar mandi. Dan kemudian si robot Santa lalu mendengar suara anak dari si pemilik rumah. Si anak pun merasa senang karena ia mengira itu adalah Santa Claus yang memberinya hadiah Natal. Si anak pun merasa heran kenapa Santa Claus itu berlumuran darah. Berlanjut pada Tori yang pergi ke dapur untuk mengambil martabak yang dipanaskannya. Lalu ia melihat keluar jendela dan kemudian tak lama Robby pun datang. Saat mereka melihat ke jendela, si robot juga melihat ke arah mereka. Mereka pun berniat untuk menelpon polisi, tapi ponsel mereka entah kemana. Saat Tori melihat ke jendela kembali, si robot sudah menghilang. Takut hal buruk akan terjadi, Tori pun membangunkan adiknya yang sedang tidur dengan pacarnya yang bernama Mike. Tak lama, robot Santa itu melintas di depan rumah mereka. Mereka mengira robot Santa itu telah pergi, dan saat Robby mengintip dari jendela, tiba-tiba saja robot Santa itu masuk ke dalam rumah. Saat robot itu akan mengayunkan kapaknya ke Robby, Robby menangkisnya dengan sebuah boneka yang ada di situ. Mereka pergi menuju pintu, tapi si robot dengan cepat menghalangi. Lalu adiknya Tori tertangkap oleh si Santa, dan kemudian
Mike pacarnya pun juga menjadi sasaran si robot. Tori dan Robby pun berhasil keluar dari rumah. Tampak Tori yang sangat terpukul dengan yang dialami adiknya. Robby kemudian membujuk Tori agar segera pergi dari situ. Mereka pun naik ke mobil. Saat memundurkan mobil, Robby yang tidak fokus pun menabrak mobil yang ada di belakang. Kemudian pemilik mobil datang dan memarahi mereka berdua. Ia pun kesal karena Tori dan Robby tidak mau turun. Pria itu lalu menelpon polisi. Saat menelpon, si robot muncul di belakang si pria. Tori dan Robby memperingati, namun ia tak menghiraukannya, dan kemudian mayat itu pun dilempar hingga memecahi kaca bagian depan. Robby pun langsung tancap gas hingga menabrak sebuah pohon yang ada di belakang. Si robot lalu menarik Robby hingga keluar dari mobil dan langsung mengambil kapaknya. Dan kemudian tak lama datang sheriff yang bernama Davis dan menembak si robot. Davis mengira Santa Claus itu sudah mati dan ia pun segera mengevakuasi Tori. Saat di mobil, Davis menanyakan apa yang terjadi. Tori pun menyuruh Davis untuk memeriksa toko mainan karena robot Santa itu berasal dari toko mainan. Davis tak percaya dengan ucapan Tori dan akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka. Tiba-tiba si robot Santa itu bangkit kembali dan menyerang mobil itu. Davis pun menembak robot itu hingga terjatuh. Davis lalu keluar untuk mengecek si robot. Saat akan menembak, robot itu menahan dengan tangannya, dan Davis pun terkena dampak dari tembakan itu. Lalu si robot pun mengheadshot si Davis. Saat akan menembak Tori, pelurunya ternyata habis. Tori pun langsung tancap gas dan menabrak robot itu. Tori memutar dan menabrak robot itu lagi. Saat di perjalanan, Tori bertemu dengan sheriff yang lain. Tanpa mendengarkan ucapan Tori, sheriff yang bernama Smith langsung memborgol Tori dan memasukkannya ke dalam mobil. Berlanjut pada Tori yang berada di polsek setempat. Tori pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Namun para sheriff tidak percaya dan menganggap Tori sedang mabuk. Tori pun menyangkalnya dan mengatakan kalau adiknya mati dan ia tidak mungkin berbohong. Akhirnya terjadilah perdebatan antara Tori dan Smith. Kemudian Pak Kapolsek yang bernama Monroe pun melerai mereka. Monroe kemudian menyuruh Tori untuk membersihkan wajahnya di kamar mandi. Tori lalu masuk ke kamar mandi dan melihat dirinya yang berlumuran darah. Bukannya langsung cuci muka, dia malah sebat dulu. Tiba-tiba Tori mendengar rencana para sheriff yang akan datang ke TKP. Tori pun menyarankan mereka untuk membawa para pasukan tentara. Tapi mereka tak menghiraukan ucapan Tori. Tiba-tiba mereka mendengar suara ambulan dan saat mereka melihat keluar, Smith dan Monroe pun bersiap, lalu mereka mengecek keluar. Tak lama terdengar suara tembakan, dan tiba-tiba mayat Monroe terlempar ke atas mobil. Kemudian si robot Santa muncul. Smith lalu menembakinya namun tak berdampak. Smith pun tertangkap dan kemudian si robot Santa itu kemudian melihat ke arah Tori. Tori pun bersiap dengan senjata. Lalu ia menggunakan radio komunikasi namun tidak berfungsi. Dan Tori pun bersembunyi di bawah meja. Tak lama si robot Santa pun datang. Robot itu lalu membalikan semua meja yang ada di situ. Akhirnya si robot pun melihat Tori. Kemudian saat si robot akan menebas Tori, Tori mengambil alat setrum dan menyetrum si robot hingga terjatuh. Kemudian Tori pun pergi dari situ. Tak lama si robot itu bangkit. Lalu Tori naik ke mobil ambulan dan ternyata si robot udah gandul di belakang. Si robot pun masuk melalui pintu belakang, dan saat robot itu mendekat, Tori menabrakkan ambulannya ke mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tori kemudian turun untuk mengecek si robot, dan ternyata si robot masih bergerak. Tori pun masuk ke mobil ambulan kembali dan menabrakkan mobil itu hingga si robot terjepit. Lalu Tori merobek lengan jaketnya dan memasukkannya ke tangki mobil, kemudian ia membakarnya. Tori pun menyaksikan robot itu terbakar. Lalu ia masuk ke tokonya yang kebetulan di dekat TKP. Tiba-tiba si robot bangkit kembali dengan bodi sagenya. Tori yang mengira semuanya telah berakhir pun sebat dulu. Dan tak lama si robot pun masuk ke toko. Tori kemudian mengambil sebuah pedang yang terpajang di sebuah patung. Dan saat robot itu mendekat, dengan kekuatan bulan Tori menusuk si robot.
Saat Tori akan menelpon, si robot hidup kembali. Tori pun mengambil tempat sampah dan membakarnya, lalu diarahkan ke sensor panas. Tapi di sini Tori terkena kapak si robot, dan terlihat si robot yang agak sedikit korslet. Kemudian, si robot pun jatuh, efek dari terkena air. Tori kemudian merangkak dan si robot mengikutinya dari belakang. Lalu Tori menjatuhkan sebuah rak, dan ternyata si robot masih bisa bergerak. Bandel juga nih robot. Tori kemudian menarik sebuah kabel dan menempelkannya ke si robot. Tori lalu keluar dari tempat itu. Karena lelah, ia pun rebahan di jalan. Dan film pun selesai. Ya, itulah tadi alur singkat dari film Christmas Bloody Christmas tahun 2022. Ternyata filmnya cukup sadis juga. Entah apa yang merasuki si robot hingga ia jadi sebrutal itu. Kayaknya ini robot udah termasuk spek Terminator. Dia bisa menggunakan senjata, bisa nyetir mobil juga. Tapi di sini nggak dijelaskan apakah cuma satu unit robot ini aja yang jadi brutal, atau ada juga di tempat yang lain. Tapi kalau ada beberapa lagi robot yang seperti ini, bisa hancur satu kota dibuat mereka. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan alur cerita film ini. Sampai ketemu di alur cerita film lainnya. Dadah.